Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hibatul Azizi. Kedatangan saya ke sini untuk mau bertanya tentang spiritual. Saya sebelumnya mau bertanya, apa sih spiritual itu? Ya, jadi spiritual adalah sebuah pola pikir, di mana pola pikir itu yang kesemuanya itu dijadikan atau dimasukkan di dalam hati. Itulah bagian daripada spiritual. Artinya konkretnya bahwa spiritual itu ada ilmunya. Ilmunya itu yaitu ilmu-ilmu yang bisa dipelajari. Nah, artinya bahwa spiritual itu akan bisa dicapai oleh setiap orang, karena setiap manusia dilahirkan itu memang sudah ada kandungan atau ada energi spiritual. Itu yang pernah saya katakan, bahwa setiap orang dilahirkan itu sudah memiliki bakat-bakat spiritual, yaitu 20% dari tingkatannya. Itulah kurang lebih spiritual. Mungkin ada yang lain selain tentang spiritual? Banyak kan ya orang di zaman sekarang ini yang menganggap spiritual itu wah sesat, atau spiritual ini nggak benar. Nah, itu untuk menyampaikan ke orang-orang itu seperti gimana, Bang? Nah, jadi kadang orang itu kan memang belum memahami ya tentang ilmu spiritual. Sedangkan spiritual itu sendiri tadi saya katakan bahwa dikatakan setiap manusia itu sebenarnya sudah mempunyai spiritual. Tinggal pelaksanaannya yang kadang perlunya kita asah, perlunya kita bangun, ya kan? Kalau orang itu menganggap sesat dan lain sebagainya, karena memang pemahamannya itu memang belum nyampe ke situ, gitu. Jadi artinya bahwa spiritual itu pada dasarnya karena spiritual itu ada yang diambil dari kejawen, ada yang dari secara Islami, gitu kan. Nah, spiritual itu sendiri dalam Islam itu zikir, ya kan, zikir secara zahar maupun secara qalbi itu sendiri sudah spiritual. Nah, kalau di Jawa itu bisa sifatnya kejawen ya, meditasi. Adanya kadang mungkin pernah dengar ya, adanya manunggaling kawula Gusti, hening dalam hening. Itu bagian daripada mengarah ke spiritual. Mungkin itu ya. Nah, atau yang lainnya? Ada, saya sempat dengar dari teman saya, ada yang bilang mata batin itu bisa melihat setan, atau bisa dikit-dikit, wah nih setan nih di sini. Apakah betul, Pak? Ya itu betul. Yang disebut bahwa dunia itu, ya kan, dunia ini ciptaan Allah. Dari ciptaan Allah itu bahwa nah di sini Allah memang sudah menciptakan kan, adanya malaikat, adanya setan, adanya manusia sendiri, itu memang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya untuk mencapai bagaimana kita mampu merasakan itu atau melihat itu, ya kan. Nah, tentunya ada beberapa kategori, ya kan. Kategori yang pertama adalah pernah saya sampaikan, itu dengan ilmunya, ya kan. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah orang yang meminum air sihir. Orang yang meminum air sihir itu apa? Yaitu orang yang telah meminum bahwa air itu telah diguna-guna atau telah dicampi-campi dengan hal-hal yang sifatnya air itu sudah dibumbuin dengan mantra-mantra yang sifatnya negatif, ya kan? Itu akan merasakan dan akan melihat itu.
Terus yang ketiga adalah orang yang suka berjalan di tempat yang angker, juga bisa mungkin di kuburan-kuburan, itu orang akan melihat itu, ya kan, akan merasakan atau melihat itu. Nah, mungkin untuk konkretnya ya kita tidak usah bahas tentang yang meminum air sihir maupun yang berjalan di tempat angker atau kuburan ya. Mungkin karena kami adalah bagian daripada juga kadang memberikan ilmu ya, ilmu mata batin, ilmu spiritual dan sebagainya. Untuk itu mungkin ya tentang bagaimana sih orang bisa merasakan tentang spiritual atau bisa merasakan adanya tubuh ini dimasukin dengan hal-hal yang sifatnya yang goib lah ya, katakanlah yang goib, mungkin setan, jin, ruh dan lain sebagainya. Artinya bahwa yang goib ini artinya goib secara manusia, bukan goib secara Allah. Karena goib secara Allah itu kita atau kami tidak bisa melihat, kami hanya bisa merasakan, melihat dan sebagainya. Itu adalah yang goib. Nah, tentunya di sini ada Ki Anggoro, ya kan, Ki Anggoro. Mungkin kami juga akan minta masukan dari Ki Anggoro tentang mata batin atau tentang seseorang yang bisa, yaitu tadi melihat, merasakan tentang yang goib. Silakan Ki Anggoro. Tentang mata batin atau ya penglihatan gitu kan. Sebenarnya setiap manusia itu udah diberi sama Allah saat lahir, sangat dikandung itu udah diberi, yaitu tingkatan 1 dan tingkatan 2 itu udah diberi sama Allah. Makanya kenapa walaupun kita nggak belajar, otomatis kita udah merasakan gitu. Kita kadang takut, wah rasanya takut itu kadang. Nah itu merasakan, nah itulah tingkatan nomor 1 gitu. Nomor 2 itu kadang kelebatan, tahu-tahu di dapur ada yang bunyi teng merasakan, kita melihat gitu kan secara tidak sengaja, itulah udah dibuka sebenarnya mata batin itu. Dari Allah itu udah dibuka. Nah bagaimana untuk ketingkatan tahapan ke sana, itu ada lagi tata caranya, yaitu tadi di keilmuan atau di spiritual. Kita latih, kita tambah lagi keilmuan gitu dengan orang-orang yang di bidangnya, ahli di bidangnya gitu. Jadi nggak sembarangan kita ujuk-ujuk langsung bisa melihat secara nyata. Nah penglihatan itu bukan secara mata ya, secara lahiriah bukan, tapi dengan cara mata batin gitu. Itu sampai tingkatan yang disebut indera keenam kalau dibilang ya. Lah kalau untuk mencapai ke indera keenam itu harus melalui tataran-tataran sendiri gitu loh, dari mulai 3, 4, 5 dan 6. Nah itu bahkan sampai 7 dan 8. Nah itu jarang yang bisa menguasai 7, 8 itu biasanya orang-orang udah al-mukasaf itu yang bisa ke tingkatan 7 dan 8. Nah, kalau sudah sampai tingkat 8 itu udah larinya ke marga sukma atau roh kita udah keluar. Nah itulah disebut mata batin. Itu mungkin segitu ya tatanan. Ya, artinya tadi telah dijelaskan juga oleh Ki Anggoro ya. Barangkali saya sebagai yang dituakan di sini mungkin sebatas itu. Ya, untuk yang selanjutnya mungkin nanti Ki Anggoro bisa mempraktekkan bagaimana seseorang itu mampu ya kan merasakan atau batinnya, mata batinnya merasakan bahwa ada yang goib atau ada yang aneh di badannya. Nah itulah yang sering digunakan oleh para katakanlah ahli-ahli spiritual atau oleh orang-orang yang sifatnya kepingin melihat atau kepingin mendeteksi situasi atau lingkungan. Misal contoh ini ada rumah kosong ini ada apa sih sebenarnya? Nah, terus mungkin ini ada pohon gede yang kelihatannya angker, ada apanya sih? Apa ada kuntil anaknya, ada genderuwo dan lain sebagainya. Termasuk di mungkin keramat ini siapa sih selain keramat ini atau ketopan itu pengawalnya atau penunggunya. Mungkin itu ya. Mungkin yang selanjutnya nanti Ki Anggoro bisa mempraktekkan ya kan
orang yang mampu diberikan atau mampu sebagai mediasi, ya. Oke, kalau kayak gitu, Pak Ngoro, alhamdulillah saya sudah memulai memahami apa itu spiritual, dan saya berterima kasih telah dijelaskan kepada saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Dan bisa untuk bermanfaat untuk orang lain. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin tadi setelah ini dari sahabat kita tadi ada yang datang menanyakan tentang hal spiritual. Jadi saya katakan bahwa untuk mediasi, jadi artinya bahwa tentang spiritual, tentang yang gaib, tentang indera keenam dan sebagainya, yang dikatakan bahwa kita dengan ilmunya mampu akan memberikan rasa atau memberikan seperti apa sih seseorang menjadikan mediasi. Untuk itu kami lanjut kepada Ki Anggoro untuk memimpin ke mediasi. Oke? Jadi kita coba untuk mediasi ya, supaya tahu bagaimana orang merasakan adanya makhluk gaib atau merasakan energi gaib. Mungkin itu yang nanti kita akan coba. Ya, oke. Jadi saya akhirin dan saya tutup. Selanjutnya kita masuk kepada session mediasi atau memberikan rasa atau memberikan apa sih itu dunia gaib. Oke, thank you. Assalamualaikum. Boleh saya tahu siapa ini? Iya, Kang Teguh. Ya. Ya, Kang Teguh dari mana? Dari Jawa. Jawanya? Purwodadi. Oh, dari. Ya, Kang Teguh. Ambil apa? Enggak, saya nggak mau ngambil apa-apa. Saya ingin tahu saja. Ini kan ada saudara ya, datang ke sini, pengen tahu sejarahnya Ki Ageng Teguh. Bukan saya pengen ngambil apa atau pengen minta apa, enggak. Jadi intinya pengen kenalan saja. Saya pengen tahu, gitu ya. Wah, energinya kurang kuat deh. Bismillah. Oh.
Muslim enggak nih? Muslim enggak? Muslim enggak, bukan. Kalau boleh tahu ini dari mana? Hah? Boleh kenalan nggak? Boleh kenalan nggak? Hah? Boleh kenalan nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh kenal? Hah? Kamu pasukannya Kirompang ya? Ya, pasukannya Kirompang, bukan? Dari luar. Dari luar. Yang ada di mana? Di kali. Oh iya. Jaga kali itu ya. Kali apa namanya? Kali angke. Ali angke ya? Oh iya. Kamu posisinya di mana itu di kali angkenya? Hah? Jembatan. Di jembatannya? Hah? Oh. Mau masuk Islam mau nggak? Hah? Masuk Islam mau nggak? Biar selamat, biar nggak masuk neraka kamu nantinya. Mau nggak masuk Islam? Hah? Oh salahnya apa? Enggak salah apa-apa. Saya cuma pengen mengorek tentang di Kirompang itu loh. Ya, mengorek di Kirompang. Itu di situ katanya ada buaya siluman gitu loh. Hah? Ya. Nah, buaya siluman itu dari siapa itu? Apa emang lama udah di situ atau emang ada yang bawa atau buang di situ itu buaya itu? Oh, ada yang naruh itu yang buang situ ya. Siapa itu? Apa Kirompangnya sendiri atau dari wali lain? Ada apa? Ada saran nggak? Ada saran untuk kita? Nggak ada. Ya udah ya, pulang lagi ya ke situ ya. Tapi terakhir, kamu mau baca syahadat nggak? Mau baca syahadat nggak? Nggak mau. Ya udahlah, terserah kamu deh. Kalau nggak mau, kamu urusan sama Allah ya. Ya Allah. Alhamdulillah, syukurillah tadi saya telah dibuktikan mediasi. Sekian dari saya. Jangan lupa simak dan tonton terus TW.01 channel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.